vonis hukuman mati menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kendati demikian, vonis kasasi MA telah mencapai titik final. Baik pemerintah maupun jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan kasasi yang telah diputuskan. Adapun pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional. Lalu, aspek apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengoreksi putusan pada kasus tersebut? Dalam penulisan artikel ini, penulis menganalisis kasus Ferdy Sambo sebagaimana berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Ferdy Sambo dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan kepada ajudannya, yaitu Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat. Penelitian ini merupakan penelitian jenis hukum normatif yuridis di mana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum sekunder berupa putusan pengadilan yaitu Mahkamah Agung, dan bahan hukum yang digunakan dalam bahan penelitian ini yaitu menggunakan bahan baku primer dan sekunder, di mana bahan baku primer yaitu pasal 340 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan, sedangkan bahan baku sekunder yaitu berupa jurnal dan literatur yang berkaitan dengan putusan, sedangkan pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kasus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi dari putusan Mahkamah Agung dengan nomor 813-K-PID-2023. Nah, putusan Mahkamah Agung ini berisi tentang bahwasannya terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak telah melakukan tindakan yang berakibat pada sistem elektronik tidak dapat bekerja secara benar yang dilakukan juga secara bersama-sama. Untuk itu, pada putusan tersebut, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa Ferdy Sambo telah melakukan pasal 340 serta dikenakan hukuman seumur hidup. Putusan Mahkamah Agung ini memperbaiki dari putusan-putusan awal. Putusan-putusan awal ini yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pada putusan di PT dan di PN ini, bahwasannya terdakwa Ferdy Sambo dihukum pada hukuman pidana mati yang tercantum juga pada pasal 340 KUHP. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung bahwasannya mengganti dengan hukuman yaitu seumur hidup pada terdakwa Ferdy Sambo. Sehingga hal inilah menjadi kontroversi dalam lingkup hukum. Penelitian ini menurut kami sangat berkontribusi banyak bagi hukum di Indonesia ke depannya, terutama bagi para hakim yang mengurus perkara di tingkat kasasi. Seharusnya Mahkamah Agung tidak menyalahi aturan yang tertera dalam pasal 253 KUHP, di mana dalam pasal tersebut ada 3 poin penting. Yang pertama, tentang penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Yang kedua, cara mengadili pada pengadilan di bawahnya, apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Dan yang ketiga, apakah pengadilan di bawahnya telah mengambil keputusan melampaui wewenangnya atau tidak. Seharusnya MA menerima kasasi dari salah satu pihak, di sini mungkin pihak Sambo, jika ingin mengambil keputusan sendiri, sehingga lahirlah putusan diperbaiki oleh MA.